Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Eh, ya ini suatu nikmat ya, nikmat yang kita patut syukuri karena apalagi di zaman pandemi ini ya, bahwa kesehatan itu kita sudah sadari semua ya. Itu satu hal yang apabila kita miliki gitu ya, itu jarang kita syukuri. Tapi apabila kita sedang diuji dalam keadaan sakit gitu ya, itu kita merasakan betul bagaimana kesehatan itu tidak bisa dibeli oleh uang, gitu. Oleh apapun gitu ya. Dan kita bersedia lah menukar apapun di dunia ini ya, yang kita punya agar kita sehat begitu. Nah, terutama di bulan Ramadan ini ya, saya diberikan kepercayaannya untuk sharing pada semua teman-teman dari Persagi maupun masyarakat ya secara luas yang menonton ini baik melalui Zoom dan YouTube ya. Salam kenal dari saya. Saya panggilannya macam-macam ya, ada Mbak Zuardi, ada Dr. Ardi, ada Dr. Las, Dr. Dwipa. Tapi saya lebih senang dipanggil Ardi aja gitu ya. Nah, saya tuh latar belakang saya dokter yang mengambil pendidikan spesialis penyakit dalam, kemudian tertarik ya kepada bidang lansia begitu ya. Jadi bidang yang sebenarnya bukan lansia saja, tapi tentang aging gitu ya, tentang menua. Jadi dari perspektif ilmu kedokteran aging ya, atau kedokteran yang berhubungan dengan mempelajari tentang menua, kenapa kita menua, kemudian apa yang dampaknya terjadi pada menua dan sebagainya. Sebenarnya penyakit-penyakit yang ada ya penyakit kronik, disebutnya penyakit kronik itu penyakit menahun ya, ibu bapak ya. Penyakit menahun tuh jadi penyakit itu ada dua ya, akut dan kronik. Nah, kalau di masyarakat tuh kadang sama aja nih ya, akut dan kronik ya. Oh, penyakitnya akut gitu, penyakitnya kronik gitu. Jadi sama-sama itu, pokoknya parah gitu. Ya bukan maksudnya ini ya, tapi perlu juga kita ya mengedukasi gitu ya masyarakat gitu. Jadi akut itu artinya bukan parah atau enggak ya, akut itu bisa ringan. Jadi nggak ada hubungan dengan parah dengan derajat keparahan. Tapi akut itu berhubungan dengan periode ya atau waktu yang penyakit itu ada gitu ya, dari pertama gejala ada sampai berakhir gitu. Itu namanya akut dan kronik. Nah, yang kalau yang singkat, ya, jadi ada misalnya singkat itu dikatakan dari 1 hari sampai ya rata-rata 7 hari gitu ya, itu sembuh gitu ya, sembuh total gitu. Itu namanya penyakit akut. Penyakit akut itu apa ya? Misalnya pilek gitu ya, flu gitu. Penyakit-penyakit yang biasanya berhubungan dengan virus gitu ya. Virus ini terkenal penyakitnya self-limited disease atau penyakit-penyakit yang berakhir dengan sendirinya gitu ya. Dan mati apabila oleh sistem kekebalan tubuh kita gitu. Flu, pilek, influenza, diare gitu ya, itu akut itu diare. Termasuk juga demam berdarah, termasuk penyakit-penyakit lain. Nah, kalau kronik ini yang kita sebut penyakit yang menahun lama begitu ya Pak ya Bu ya. Nah, penyakit yang menahun yang lama ini itu disebutnya juga sebagai penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini, Ibu Bapak, itu biasanya dikaitkan dengan bahwa kejadian penyakit ini meningkat seiring dengan menua begitu. Seiring dengan bertambahnya usia, makanya disebut degeneratif. Jadi istilahnya seperti ibaratnya barang atau segala sesuatu di dunia ini. Saya ingat ayat dari Ar-Rahman, mohon maaf Pak Ustadz kalau salah ya, kullu man alaiha fan ya. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali tentunya wajah Allah ya. Wajah Allah ini juga metafora ya, bukan berarti wajahnya, tapi adalah kekuasaannya, zatnya itu yang akan abadi. Segala sesuatunya itu akan hilang, memudar dan rusak. Termasuk manusia begitu.
manusia itu akan lama-lama akan memudar, akan menurun. Dan ini disebutnya degeneratif. Asal katanya dari generasi. Generasi itu melahirkan suatu hal yang baru gitu. Ini kebalikannya, degeneratif. Jadi artinya memburuk gitu ya. Jadi bukan memuda tapi menua gitu. Jadi penyakit-penyakit kronik itu apa? Ibu bapak yang lama gitu ya. Itu penyakit-penyakit misalnya penyakit diabetes mellitus yang paling terkenal atau penyakit kencing manis begitu. Penyakit apalagi jantung ya. Penyakit stroke, penyakit ginjal kronik gitu ya, penyakit liver kronik. Pokoknya semua organ-organ ini, penyakit rematik ya, rematik sendi, misal pengapuran karena tua ya. Penyakit tulang kropos. Nah, ini semua osteoporosis ini disebutnya penyakit kronik atau penyakit degeneratif. Begitu ya Bu Bapak ya, kita ini dulu biar kita memahami bahwa sehat itu ya kita harus paham dulu tentang sakitnya gitu. Memang kritik bagi dokter dan para nakes ya selalu ngomong tentang sakit gitu. Kerjanya di mana? Di rumah sakit gitu. Jadi kesan itu sakit terus yang dibahas. Seakan-akan kita melupakan bahwa lebih penting itu sehat daripada sakit. Nah, setelah saya mempelajari dan menekuni dan apa ya, berusaha ya bergelut dengan lansia begitu ya. Saya semakin memahami bahwa penyakit-penyakit kronik degeneratif ini itu lebih baik ya kita melakukan pencegahan Bu Bapak ya, prevention istilahnya. Pencegahan daripada kuratif pengobatan gitu. Karena penyakit-penyakit kronik ini sekali dia punya, dia cenderung terus ya. Nah, ini yang perspektif apa pemahaman dari masyarakat yang kurang tepat antara memahami akut dengan kronik. Jadi kalau misalnya penyakit kronik gak bisa sembuh ya gitu. Selalu menanyakan itu. Dan ini sering disalahgunakan oleh para pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ya. Mengatakan bahwa bisa menyembuhkan diabetes gitu. Bisa menyembuhkan ini gitu. Nah, ini kan kurang tepat. Terminologi yang kita pakai untuk penyakit akut itu bisa kita bilangnya adalah sembuh begitu ya. Misal, aduh alhamdulillah ibu sudah sembuh diarenya gitu. Alhamdulillah sudah sembuh demam berdarahnya. Itu benar tuh sembuh ya. Tapi kalau penyakit kronik itu kita dokter itu atau para nakes atau para ahli gizi semua nakes itu nggak pernah bilang sembuh. Karena dia suatu kondisi yang terus-menerus ada. Karena apa? Kondisinya itu sulit dibalikkan begitu. Karena berhubungan dengan apa? Dengan menua tadi, dengan aging, dengan penuaan. Jadi sesuatu hal yang terus terjadi dan makin lama makin bisa makin memburuk begitu. Makanya penyakit kronik itu kita bilangnya bukan sembuh Bapak, tapi ngomongnya adalah penyakitnya terkontrol. Ya, terregulasi gitu ya. Jadi kalau sesuatu hal yang tidak bisa kita apa istilahnya atasi sepenuhnya, kita tuh bilangnya kondisi sudah terkontrol gitu ya. Kondisi sudah teratasi. Itu bukan berarti si masalahnya sudah hilang 100%. Masalahnya tuh masih ada Bu Bapak, tapi sudah kita kontrol. Artinya apa? Kita sudah dalam pemahaman dan kesepakatan bahwa si kondisi itu tidak akan merugikan lebih lanjut begitu Pak. Tapi si masalahnya masih ada. Nah, apa sih jeleknya? Jeleknya kan berarti kita harus berobat itu seumur hidup. Begitu ya. Harus berobat seumur hidup. Alangkah indahnya, coba Ibu Bapak bayangkan, kalau kita bisa menghindari hal-hal seperti ini, penyakit kronik degeneratif gitu. Nah, itulah yang saya tuh di rumah sakit sama Bu Dede ya, sama Pak Asep, sama semua jajaran gizi itu kita tuh di ujung gitu ya, di rumah sakit Hasan Sadikin itu di rujukan tingkat 3 gitu ya, yang paling ujung tuh jadi udah pasien kami lansia itu udah boro-boro bisa berkomunikasi ya, sudah nggak bisa apa-apa, jadi istilahnya sudah cuman tirah baring aja ya, bergerak pun sudah tidak bisa ya.
ya udah macam-macam penyakit kroniknya gitu ya, sudah stroke di otak, akhirnya tidak bisa bergerak, matanya udah nggak bisa lihat, pendengaran sudah tidak bisa dengar gitu. Jadi bedakan ya antara menua itu dengan yang sakit, itu menua dengan yang sehat Bu Bapak. Gini, persepsinya begini, menua itu tidak mesti sakit-sakitan Bu Bapak. Itu yang saya pelajari. Saya bukan mengaku sebagai ahli, tapi saya sebagai, ya kalau dibilang ahli ya ahli ya, memang bukan sombong ya. Kayak misalnya Pak Ustadz ngomong saya Ustadz, itu bukan sombong, tapi memang begitulah adanya. Bahwa menua itu Bu Bapak, itu tidak mesti sakit-sakitan gitu. Jadi sangat mungkin kita menua itu dengan sehat begitu. Tidak mesti harus sakit-sakitan, tidak mesti menua itu harus rentak gitu ya. Kalau kita ngomongnya adalah frailty ya, kerentaan begitu. Orang tua rentak, sakit-sakitan ya, jalannya susah, badannya sakit, rematik segala, osteoporosis, osteoartritis, penyakit jantung, penyakit paru gitu. Nah, menua itu ya, tadi balik lagi kepada menua ya. Kita harapannya begini. Jadi gini, kalau dalam ilmu kedokteran ada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, ada faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Ini maksudnya gini. Dalam proses menua itu, apabila ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses menuanya cepat, ya artinya merugikan, itu bisa saja kita menua dengan cepat dan sakit-sakitan lebih awal. Jadi kondisi tadi, faktor-faktor penyakit degeneratif itu sebenarnya menua dengan tidak sehat, Bu Bapak. Jadi kalau ada 40 tahun, 50 tahun stroke atau serangan jantung, itu tidak sehat menuanya, itu justru tua lebih awal. Jadi dalam perspektif ilmu aging, ya, seseorang itu penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit ginjal kronik, itu sebenarnya menua, itu adalah penyakit karena tua yang tidak sehat, sakit-sakitan begitu. Nah, kalau mau adil dan fair, banyak juga lansia-lansia yang sehat begitu ya. Tidak sakit-sakitan, kan kita lihat fenomena di masyarakat, kok ada lansia yang sehat, ada lansia yang sakit-sakitan, ada yang renta-rentaan gitu. Artinya apa Bu Bapak? Ada faktor yang mempengaruhi proses itu. Ya, nah itulah yang disebut faktor-faktor yang bisa dimodifikasi begitu. Faktor yang bisa diubah. Kalau misalnya dalam kedokteran itu, misalnya dalam aging ya, itu ada faktor genetik, ya ada faktor ya genetik ini turunan ya, warisan dari, jadi di genetik kita tuh ada kromosom ya, informasi genetik yang membuat kita seperti ini, wajahnya seperti ini, ya matanya seperti ini, kulitnya seperti ini, cenderung sakit seperti ini, semua tuh ada dalam genetik. Tapi genetik itu tidak satu-satunya faktor penentu gitu Bapak. Ada faktor yang lain, yaitu faktor epigenetik ya, di luar genetik tapi juga turut berperan. Nah, faktor epigenetik ini dipengaruhi banyaknya oleh pola hidup atau gaya hidup atau lingkungan begitu. Ini mohon maaf ya, ada suara-suara printer nih, istri saya sedang ngeprint desain renovasi rumah. Aduh, mohon maaf saya. Kenapa sih harus sekarang? Aduh, maaf ya Bu ya Pak. Ya kita lanjut lagi ya. Saya agak terpecah nih konsentrasinya ya. Nah, kembali lagi tadi, faktor-faktor yang tidak bisa diubah itu genetik. Ya, kita tidak bisa milih orang tua kita ya Bu Bapak ya. Gitu. Ayah gitu. Saya tidak mau bapaknya ayah, saya mau bapaknya Ronaldo gitu. Atau saya mau bapaknya Jokowi gitu ya. Saya sangat mengagumi Jokowi, bapaknya saya pengen seperti Jokowi gitu, ibunya seperti Megawati gitu ya. Nah itu kan nggak bisa gitu ya, kalau udah terima ya ayah saya seperti ini ya dengan kelebihan dan kekurangannya, ibunya seperti ini. Nah itu terima aja gitu, itu nggak bisa dirubah. Nah dalam bahasa agama ya, mohon koreksi Pak Ustadz, jadi karena ini bulan Ramadan ya. Itu takdir, namanya takdir qat'i atau takdir yang sudah pasti, kita tidak bisa ubah ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh fate ya, fate tulisannya, fate itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah ada juga takdir yang ditentukan oleh Allah yang mulai qada dan qadarnya,
tapi juga ada partisipasi manusia di situ, disebutnya takdir ikhtiari. Nah ini mohon koreksinya Pak Ustadz. Nah itulah yang saya sebut sebagai faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Jadi faktor-faktor bisa dimodifikasi ini apa? Gaya hidup. Gaya hidup itu apa? Aktivitas, pola makan, ya dan sebagainya. Merokok, ya itu adalah gaya hidup. Dan itu sudah jelas ya, misalnya perilaku-perilaku pola makan yang tidak bertanggung jawab, ini kan kita para ahli gizi di sini semua tuh sangat paham sekali, tapi mengedukasi masyarakat tuh luar biasa susahnya gitu ya. Bagaimana kita tuh makan dengan gizi dan seimbang dan tidak berlebih-lebihan gitu ya. Oh, jangan takut sayur, jangan takut buah, ya tapi tetap ya takut gitu ya, sayur tuh asam urat gitu ya, padahal dari zaman Nabi Adam itu kita makan sayur itu tidak apa-apa begitu ya. Itu tapi kok jadi takut begitu ya, makan ikan anyir, makan telur anyir, minum susu nggak mau. Jadi susah sekali ini masyarakat kita ini ya, akhirnya ya kita jadi gendut ya. Masyarakat kita ini coba mungkin dari Persagi ada penelitiannya, mungkin sudah bergeser itunya ya, ciri-ciri karakteristik masyarakat kita dari dulu yang kurus-kurus kurang gizi ya, sekarang mungkin sudah mulai banyak masyarakat tuh yang kegendutan gitu ya, obesitas ya, terlalu gendut. Artinya gendut tuh bukan selalu berat badan yang berlebih ya, tapi komposisi lemaknya melebihi dari yang semestinya gitu ya. Ya, saya juga terus terang termasuk yang pernah mengalami obesitas, tapi saya taubatan nasuha gitu ya. Karena telah bergaul banyak dengan ahli gizi, saya malu gitu ya. Kalau diundang di ahli gizi, masa saya juga gendut gitu ya. Jadi saya juga harus terlihat ya, terlihatnya gitu, terlihat sehat ya. Namanya ikhtiar. Jadi gini loh Bapak, maksudnya gini Bu Bapak ya. Kita tuh sebagai manusia tuh dalam fitrahnya tuh ingin selalu sehat. Tapi kita perspektif kita itu sehat itu nggak apa ya namanya itu, nggak cukup gitu. Sehat itu di masyarakat tuh tidak sakit gitu, cuman begitu. Padahal seiring dengan menua itu akan jadi sakit itu. Kalau kita tidak memperbaiki, tidak memperhatikan gaya hidup kita. Tadi faktor yang mempengaruhi menua cepat dan menua. Saya nggak ada fotonya di sini mungkin ya, cuman saya melihat Kak Seto gitu ya sama saudara kembarnya. Ini artinya secara genetik itu sama persis karena mereka adalah kembar identik ya. Kak Seto itu 70 ya kalau nggak salah, tapi kelihatannya seperti 50 tahun terus terang. Dan vitalitasnya pun lari sana, lari sini, masih lari-lari ya. Tapi saudaranya terlihat lebih tua ya, mukanya lebih keriput, lebih terlihat kurus, lebih tidak vital, dia lebih diam. Ini artinya apa Bu Bapak? Bahwa menua itu tergantung kita gitu. Saya tidak ngomong masalah kematian, itu adalah masalah rahasia Allah. Justru itu, karena kita tidak tahu rahasia Allah, maka dari itu kita harus terus mengupayakan begitu. Sahabat Nabi itu mengatakan, kalau memang kita sudah ditentukan tempat kita di neraka, di surga, kenapa kita terus harus berusaha, berikhtiar, beribadah? Kenapa begitu, wahai Rasul? Katanya kan selalu begitu. Tidak penting kita tahu di kita tempatnya di mana, tapi yang penting kita berusaha, kata Rasulullah begitu. Kalau memang kita ditakdirkan masuk surga, maka dia akan diberikan jalan-jalan kemudahan dan hatinya condong melakukan kebaikan. Begitu. Artinya apa? Tetap ada usaha di situ. Dan itu kita bisa lihat sendiri di masyarakat, orang yang selalu begini ya. Itu ada yang merokok tapi sehat aja di kampung. Saya selalu begitu ya. Ada itu di kampung merokok usianya panjang-panjang, tidak sehat, tidak sakit-sakit. Jangan disama, itu hanya satu sisi. Coba lihat selain merokok, dia coba hidupnya sehat nggak? Dia naik turun gunung, aktivitas sehari-harinya aktif, dia makannya tidak berlebih, tidak gendut, dia proporsional badannya, bahkan fit sekali, gitu ya. Udaranya bersih, tidak ada polusi, airnya juga bersih, tidak ada stres. Orang mah, aduh, minyak goreng, kumaha ya minyak goreng harganya tos geus 50.000, geus 51.000, stres gitu kan. Orang di kampung malah berarti zaman baheula geus hese gitu makan teh naon we nu aya teh dibikin stres. Jadi hidupnya tidak stres, tidak ini. Jadi jangan cuma melihat satu sisi saja begitu. Terus yang kedua juga, setiap manusia itu punya resisten atau punya bakat. Ada beberapa orang yang berbakat tidak
tidak berbahaya kalau kena rokok, ada. Tapi kita tidak boleh, kata guru saya ya, ada ahli jantung namanya Dokter Fauziah ya. Apa kita mau bermain dadu begitu? Coba saya kuat untuk kalau ngerokok jadi kanker mau gitu ya. Aja jadi stroke gitu kan, kita nggak boleh gitu. Ya, yang jelas-jelas kata dokter sudah merugikan, itu artinya menzalimi diri sendiri kan gitu. Ini Pak Ustadz nih ya, nanti tolong. Nah, jadi begitu ya, ini sebagai pembuka gitu ya, bahwa kita tuh, nah, dalam menua, ternyata dalam ilmu aging itu ada peran puasa di situ. Jadi kembali di situ ya. Jadi ternyata penyakit-penyakit kronik degeneratif ini Bu Bapak ya, itu banyak berhubungan dengan pola makan, begitu salah satunya ya. Gitu loh. Dan itu yang paling besar menurut saya ya, pola makan. Jadi kalau kita makan itu ada istilahnya begini, kita harus makan iya. Karena kita membutuhkan nutrisi, membutuhkan gizi, membutuhkan energi untuk hidup, untuk membelah itu sel itu, untuk memperbarui diri dan sebagainya kan. Tapi kalau kita makan itu selalu ada namanya akibat sampingan dari tumbuh dan hidup. Yaitu apa? Ada kerusakan di situ yang terjadi. Dari satu sisi ada ada pertumbuhan, tapi satu sisi ada kerusakan. Itu selalu. Itu adalah sunatullahnya. Jadi Allah itu sudah menciptakan seperti itu. Jadi kita ada sesuatu yang kita konsumsi itu, ada sesuatu yang kita harus korbankan begitu ya. Makanya setiap kita makan itu, kita bismillahirrahmanirrahim. Kita mengingat jasa-jasa semua ya, daging itu dari siapa gitu, dari Allah, melalui siapa, melalui hewan. Saya sedih ya kalau melihat di Idul Adha tuh ya, mohon maaf ya, hewan-hewan tidak diperlakukan seperti semestinya ya, sesuai dengan adab kahaywaini. Kan Rasulullah juga tidak boleh membuat stres binatangnya, tapi ya bagaimana ya, di kita tuh kadang-kadang juga kurang memperhatikan. Nangis gitu si sapi itu, nangis. Sapi itu nangis melihat teman-temannya coba ya, kalau kita tidak memiliki hati ya, bahwa makhluk hidup itu punya perasaan dan mereka sudah berkorban untuk kita gitu ya, itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita mengkonsumsi makhluk lain, itu kita merusak diri sendiri. Tapi ada catatannya, artinya gini, misalnya gini Pak ya, kalau kita punya mobil ya, kita isi bensin begitu kan, nah si bensin ini mengeluarkan zat-zat yang istilahnya tidak bermanfaat, tapi dia merugikan begitu kan. Misalnya kalau oli ada dedeknya lah, ada gas emisi lah, ada apa, seperti begitu. Jadi kalau kita makan Bu Bapak, itu ada bayaran yang kita harus terima, yaitu ada beberapa hal yang bisa rusak, yaitu misalnya genetik kita bisa rusak. Ya, jadi informasi-informasi genetik inilah yang penentu kita menjadi menua, menjadi sakit, jadi kanker begitu ya. Jadi kalau genetiknya rusak, maka otomatis rusak semua begitu. Kenapa bisa rusak kalau kita makan? Karena begini, setiap kita makan itu ada hasil sampingan istilahnya. By product lah kalau istilahnya, tidak satu hal yang tidak kita inginkan tapi pasti terjadi. Kayak kita makan pasti mengeluarkan, mohon maaf, buang air besar begitu ya, kayak gitu kan. Kita tidak senang buang air besar, tapi ya gimana? Nah, di dalam tingkat seluler itu pun begitu Bapak. Jadi tubuh kita ini terdiri dari banyak sel-sel begitu ya, triliunan sel, dan sel ini masing-masing berfungsi sesuai perannya. Misalnya sel rambut ya, untuk rambut, sel mata untuk melihat, misalnya sel retina ya, saraf retina untuk melihat, sel lensanya untuk ya akomodasi gitu, sel kulit untuk melindungi kita gitu ya. Jadi sel paru untuk proses bernafas, itu sel-sel ini yang membentuk organ begitu, triliunan. Dan ini sel ini berperan sesuai dengan fungsinya tuh karena ada informasi genetik ya, yang terletaknya di kromosom. Ya, kromosom ini ada di dalam sel, nanti saya liatin ini. Nah, saya belum masuk ke puasa dulu ya. Nah, intinya begini, kenapa kita tuh puasa gitu ya. Tadi karena kita makan itu istilahnya kalau kita tidak menyetop diri kita gitu ya, itu kita tidak memberikan tubuh kita itu untuk istirahat pertama.
Terus yang kedua, ternyata ya puasa itu, saya langsung lanjut aja ya, ini eh, ya, nah ini manfaat puasanya ya. Bentar, ya. Ya ini lansia ya, kita lewat aja, kita lewat dulu. Nah ini ya. Nah, jadi di sel kita ini ya ada namanya inti sel ya. Jadi ini kalau kita lihat pakai mikroskop ya Bu Bapak, elektron, kita lihat bisa di kulit kita aja satu ya. Itu ada gini ujung-ujungnya nih, ada bulat-bulat begini. Ini disebutnya sel, di sini sebutnya ada inti sel. Kita ini termasuk yang eukariot ya. Jadi ada inti sel yang memiliki dinding ya. Di dalam sininya ada materi genetik namanya kromosom ya. Masing-masing manusia itu satu kromosomnya itu ada 32 pasang ya, informasi DNA di sini, yang mana ini adalah kawinan dari ibu dan bapak begitu ya. Nah, setiap ini informasi itu nantilah diterjemahkan ya, misalnya jadi mata kita, jadi otot, jadi tulang begitu ya. Nah, di sini tuh bisa rusak Bu Bapak kalau kita makan, nanti ada namanya siklus Krebs ya, ini para ahli gizi udah paham ini ya. Ada siklus Krebs itu masuk makanan nanti dipecah, masuk mitokondria ya. Di sini ada organ di dalam sel namanya mitokondria. Mitokondria ini penghasil pembangun energi lah kalau kita PLN atau ya pembangun listrik gitu ya. Jadi energi ini nanti menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat ya. Sumber energi kita bisa bergerak, otot kita bisa kontraksi dan sebagainya ya. Nah, hasil sampingan dari setiap gula yang dibakar ya, glukosa yang menghasilkan ATP itu ada radikal bebas. Nah, ini memang kita senang pakai gitu ya, radikal gitu. Padahal asal kata radikal itu baik ya. Radikal itu artinya radix ya, asal katanya dari akar. Jadi sesuatu yang mengakar gitu ya. Fundamental itu bagus gitu ya. Jadi radikal tuh tapi sekarang dibilangin jadi jelek ya. Saya menghilangnya ini mungkin radikal bebas ini suatu hal yang merugikan begitu ya, tapi ya asal katanya di radikal mengakar yang bebas gitu. Jadi bebas tuh liar begitu ya, dan dia merusak. Dia sebenarnya oksigen tidak berpasangan ya, oksigen negatif ya. Jadi dia merusak sel, merusak ini, semua dirusak, termasuk bisa juga akhirnya merusak kromosom-kromosom yang ada di mitokondria maupun yang ada di inti sel seperti gitu ya di dalam sini. Jadi kalau kita makan Bu, kita dalam satu sisi menghasilkan energi ya, tapi kita juga menghasilkan sampingan yang disebut radikal bebas yang sifatnya toksik, merusak DNA ini. Ya. Akibatnya apa? Kita jadi menua tidak sehat begitu. Ya Bu ya. Jadi apa teorinya? Teorinya adalah begini. Makan itu tidak boleh berlebih-lebihan gitu. Karena bagaimanapun juga kita akan menghasilkan sampingan. Tapi gini, untungnya Allah yang maha cerdas, yang maha teliti dalam segala sesuatunya, itu menciptakan juga namanya penetralisir, Bu Bapak. Jadi radikal bebas ini ternyata ada netralisirnya, ya, namanya antioksidan, ya mungkin sering dengar ya antioksidan gitu ya. Jadi antioksidan ini yang menetralisir tadi oksigen yang tidak berpasangan tadi, oksigen yang O ya atau O ini negatif itu dia nanti dipasangkan, jadi tidak jomblo lagi. Jadi kalau jomblo ini cenderung merusak begitu ya, merusak para jadi istilahnya kalau zaman ayeuna mah kucek boy ya, jadi merusak cewek, PHP gitu ya, udah dijadiin tinggalkan gitu, mau dijadikan mau gitu kan, tinggalkan jadi merusak mata hati. Saya nggak gitu ya Bu ya Pak, alhamdulillah saya mah gitu. Ini mah dulu bukan jadi ngaku. Nah, jadi itu dipasangkan ya dengan apa namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini dari mana Bu Bapak? Pasti sudah hafal kan? Dari mana coba? Dari sayur dan buah-buahan, betul sekali. Yang mengandung banyak beta karoten, vitamin A, vitamin C, ya gitu kan? Saya masuk bingungnya Bu Bapak, pasti sami lah, Bu Dedeh gitu sami. Pada naros gitu. Dok, kedah tuh disuntik vitamin C gitu. Ah, kok disuntik? Sekarang tuh biasa loh. Orang-orang tuh nyuntik-nyuntik di rumah gitu. Nyuntik-nyuntik gitu vitamin C gitu. Kenapa harus disuntik ya? Saya juga nggak ngerti, bukan vitamin C itu ada di makanan begitu ya. Kenapa jadi capek-capek kita nyuntik gitu ya?
Saya takutnya kena reaksi alergi begitu ya, bahaya gitu. Iya kan, anafilaktik shock itu bisa terjadi ya, bukan si vitamin C-nya tapi mungkin zat-zat yang lainnya. Nah, kembali lagi ternyata Bu, ada juga ya si sel genetik ini. Jadi tugas manusia itu sekarang, saintis itu ya, memetakan kode genetik itu. Jadi ini untuk ini untuk apa kerjanya, ini untuk insulin, ini untuk apa. Nah, ketemulah namanya gen-gen yang disebut yang berhubungan dengan panjang usia. Itu sudah begitu Bu Bapak ya. Ini bagaimana kita memecah rahasia Allah itu ya di genetik ini. Ini kalau orang saintis tidak bertuhan itu aneh sekali ya. Masa ada informasi genetik sebegini ya, rumitnya, terus masih tidak mengakui adanya pencipta gitu ya, yang maha teliti, itu aneh banget. Yang bodoh tuh siapa gitu ya. Ya kan ada ayatnya ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kan gitu kan? Alladzina yadhkuruna qiyama wa ya, seterusnya gitu ya. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang beriman itu ya, yang memikirkan pergantian siang malam menuju siang, alam semesta, ya dia berpikir, ya, ini pasti tidak sia-sianya, ada yang menciptakan, gitu kan? Selalu berpikir tentang Allah. Jadi kita tuh belajar ini, Bu Bapak, ini dalam tadi yang dikatakan Ibu Sri ya, Ketua Persagi, tolabul ilmi. Ya karena kita kalau niatnya menuntut ilmu, itu bukan kita biar gagayaan gitu, bukan saya hebat, saya tahu banyak. Bukan tahu banyak buat apa? Biar semakin mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita ini tidak kecil sekali, bahwa Allah yang maha hebat gitu. Jadi kita semakin merasa kecil. Semakin kita menuntut ilmu, semakin kita tidak merasa tahu, begitu. Nah, tapi yang kita tahu baru begini ya Bu Bapaknya. Nah ini itu ada gen-gen panjang usia namanya Bu Bapak. Ya, sudah kita petakan 3 macam. mTOR, sirtuin, dan MPK. Ini nggak usah kita terlalu mendalam. Nah, pokoknya ada di gen tadi yang berhubungan dengan panjang usia begitu. Ya, panjang usia ini ya. Jadi gini, kalau ini gen-gennya aktif dan selalu aktif, itu diteliti, baik itu dari tingkat ragi sampai manusia, itu usianya tuh panjang dan sehat begitu Bapak. Ya ini sampai begitu ilmu kedokteran itu. Dan ternyata ya Bu Bapak, menariknya si gen ini tidak bisa aktif. Jadi ini kalau gen itu bisa aktif, bisa enggak, bisa aktif, bisa enggak. Ada sesuatu yang harus mengaktifkan begitu Bapak ya. Si gen-gen panjang usia dan sehat ini itu harus ada yang mengaktifkan. Nah, yang mengaktifkan itu kita sendiri. Gimana caranya? Ternyata si gen aktif ini hanya bisa aktif kalau kita puasa gitu. Jadi ini sudah terbukti Bu Bapak dalam kedokteran aging. Dan inilah makanya sekarang puasa itu bukan dilaksanakan oleh umat muslim saja, tapi orang ateis pun melakukan begitu, karena dia tahu manfaat dari puasa gitu. Luar biasa. Subhanallah, bukan subhanallah, Masya Allah begitu ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya tuh kalau belajar aging tuh, waduh, ini benar ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita tuh bukan cuman ya menua tuh menyehatkan, bukan cuman begitu, tapi menua tuh menyehatkan, memanjangkan usia, meremajakan sel-sel yang sudah rusak sekalipun itu dengan puasa Bu Bapak. Jadi kita tuh harus dalam keadaan lapar. Nah gitu ya, jadi tubuh tuh harus lapar dulu. Harus lapar, harus kekurangan energi, defisit kalori, istilahnya Bu Bapak, Bu Dedenya. Defisit kalori baru si gen-gen ini aktif. Tanpa lapar tidak akan aktif. Artinya usianya terus memendek. Begitu. Ini penelitiannya ya. Nah, ada istilah tadi salah satunya dari mTOR dan MPK, kalau pengaruh puasa pada penuaan itu akhirnya memicu namanya suatu proses tadi autofagi ya.
Autofagi ini adalah merupakan suatu proses daur ulang sel yang sudah mengalami kerusakan. Jadi gini ya Bu Bapak ya, ini sel, ini inti sel, ini ada mitokondria, ini ada retikulum endosplasma. Ya ini istilah-istilah kedokteran, tapi istilahnya gini, kalau manusia punya organ kan, ada jantung, ada paru, ada lambung, ada usus, ada otak, begitu kan? Nah, di dalam sel juga sama Bu, di dalam sel kita. Ini ada inti sel ibaratnya seperti jantung sama paru. Kalau ini paru nih ya. Ini paru-paru nih. Ya atau liver ya penghasil energi gitu loh. Nah, jadi di dalam sel sendiri ada organ-organ dan organ ini bisa rusak Bu Bapak. Ya namanya juga kita. Rusak kenapa tadi? Salah satunya radikal bebas tadi yang dihasilkan dari makan tadi. Dan penyebab yang lain ya Bu Bapak ya, misalnya stres, kecapean, stres fisik yang terlalu berlebihan, polusi, racun lah yang kita makan, segala lah. Cahaya matahari pun bisa membuat rusak gitu sel-sel kita ya, cahaya matahari pun. Jadi banyaklah penyebabnya ya. Nah, kalau sudah rusak, ini satu-satunya jalan tubuh untuk meremajakan kembali, mendaur ulang ya itu caranya dengan cara puasa. Jadi kalau kita kelaparan justru ini nanti akan yang rusak-rusak ya. Ya bayangkan seperti ini ya Bu Bapak, rumah kita tuh banyak sampah begitu ya. Banyak sampah di rumah kita tuh. Nah, kalau kita mau mendaur ulang sampah-sampah kita, mau dimasukin tempat sampah, terus kemudian dijadiin kompos gitu ya atau apapun lah, atau jadi sesuatu yang bermanfaat lagi misalnya seperti itu ya. Nah, itu harus melalui mekanisme puasa. Karena lewat puasa tadi gen-gen tadi aktif, mTOR, AMPK, ya sirtuin, dan ini akan mengaktifkan suatu jalur namanya autofagi. Jadi ini didaur ulang, ya mekanismenya dimakan kembali. Ini ada namanya lisosom. Nanti lisosom akan mendaur ulang ini, dan akhirnya jadi hal yang bermanfaat, dan yang selnya pun menjadi mudah kembali, Bu Bapak. Jadi puasa itu bukan hanya memanjangkan usia, tapi memudahkan kembali insya Allah. Jadi kitanya juga jadi lebih sehat, lebih muda, begitu. Jadi ibu mau awet muda, mau tetap cantik, jangan makan. Kan gitu ya, biasa ibu-ibu gini, siapa kita gitu, ibu-ibu gitu. Hobi kita apa? Makan. Cita-cita kita apa? Langsing gitu ya Bu ya Pak ya. Enggak. Ini mah ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah semuanya langsing dan senang ahli saum. Tapi ya catatannya saumnya juga jangan berlebihan ya. Jadi cukup defisit kalori 25% lah gitu ya. Jadi bukan kelaparan kayak di mana ya orang bencana alam begitu, bukan begitu ya, itu udah ekstrim ya. Ini kita cukup membuat badan kita merasa menderita. Nah, kembali kepada puasa tadi, kita sudah tahu manfaatnya ya, bahwa manfaat puasa itu apa. Tadi kita selama ini makan, dan setiap makan ini membuat kita apa? Ada zat yang merusak secara tingkat seluler. Jadi DNA kita rusak, sel kita rusak. Ya, dan kita perlu waktu untuk membersihkan, untuk meremajakan kembali begitu ya sel-sel kita yang sudah rusak ini. Dan salah satu caranya kita harus dalam keadaan lapar Bu Bapak, gitu, harus dalam keadaan tersiksa sebentar tapi tidak sampai mati begitu ya. Nah ada istilah juga namanya istilahnya hormesis gitu ya. Hormesis ini adalah suatu keadaan di mana tubuh itu mendapatkan tantangan, yang mendapatkan suatu tekanan stres ya, tapi yang cukup ya, tapi tidak berlebihan sehingga membuat dia men-trigger suatu respon pertahanan hidup begitu, atau pertahanan survival ya. Jadi ini adalah sebenarnya suatu mekanisme pertahanan hidup. Kan kita tahu ya di zaman dulu itu zaman perang ya, zaman nenek moyang kita ya, mungkin kakek nenek kita atau kakek buyut kita mengalami suatu penderitaan karena penjajahan atau peperangan ya. Seringkali tidak makan ya Bu Bapak ya, mungkin makan cuma sekali sehari tapi tetap survive. Nah, kenapa bisa begitu Bapak? Salah satunya ini Bu Bapak, karena kita punya mekanisme pertahanan hidup melalui mekanisme tadi longevity genes tadi, gen-gen usia yang panjang-panjang. Kalau kita tidak punya mekanisme ini Bu, dari autofagi ini mendaur ulang salah satunya protein Bu Dede. Jadi diteliti ya, seseorang yang tidak makan protein itu tetap
proteinnya cukup gitu ya. Kok bisa sih? Karena mendaur ulang dari organ-organ yang sudah tidak kepakai ini menjadi salah satunya protein yang dipakai untuk nutrisi. Bayangkan seperti itu, Bu Dede. Hebatnya tubuh ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Maka kita terus berzikir. Kita mempelajari ilmu Allah ini. Menurut saya ilmu itu ya memang formalitasnya ada ilmu agama, ilmu sains, tapi sebenarnya ini ilmu Allah gitu. Kita tuh sama-sama mempelajari rahasia Allah. Tergantung kita perspektifnya ya. Kalau kita perspektifnya sebagai ladang zikrullah ya, itu insya Allah menjadi ibadah begitu ya. Tapi untuk apa kalau kita mempelajari ilmu hanya membuat kita menjadi orang yang sombong dan congkak begitu ya. Itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita, Masya Allah ternyata puasa itu luar biasa. Kita udah bosen kan dengar puasa itu menyehatkan, puasa itu menyehatkan. Tapi kenapa begitu ya? Itu kalau kita tahu begini semakin yakin kita. Jadi tingkat keyakinan itu ya ada tahapnya, ada derajat. Keyakinan tuh ada ainul yakin. Kita melihat ya, atau mendengar ya, mendengar aja dulu. Udah gitu melihat. Udah gitu kita meyakini, memahami ya. Dan gitu udah gitu kita merasakan. Nah itu istilahnya hakul yakin ya. Jadi kita tuh kalau udah gini kan menuju hakul yakin, menuju substansi atau hakikah ya, hakikat gitu ya. Jadi ilmu itu adalah sampai kita mengerti hakikat gitu. Jangan cuma di superficial saja. Jangan cuma di kulit saja. Jangan cuma syariat saja, tapi harus mengerti hakikat juga. Wah, ini bahasanya udah bahasa yang nyerempet Pak Ustadz nih ya. Saya mohon maaf Pak Ustadz, tapi kita jangan mendikotomi ilmu. Jangan seakan-akan dokter hanya dokter saja begitu ya. Agama hanya agama saja. Kita sama-sama. Kita tuh dalam zikrullah gitu, dalam memahami. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ya selain itu juga ya manfaat puasa ya tentunya yang sudah tahu semua puasa tentunya mengurangi obesitas ya, gitu ya. Jadi yang tadi itu ya, jadi ya pasti obesitas jadi berkurang karena apa? Karena kalau kita puasa, ya gula itu kan menipis. Nah, alternatif energi itu kalau kita dalam keadaan sehat ya, itu yang dibakar tuh lemak, ya. Karena lemak itu dalam kondisi yang ringan-ringan itu yang dipakai jadi energi itu lemak, begitu. Yang kemudian yang kedua juga karena tadi ya kita mengurangi konsumsi garam, mengkonsumsinya kita kurangi, tekanan darah juga turun. Ini ya kalau ibu bapak obesitas turun, ini tekanan darah turun ikut pasti ya. Kemudian gula darah juga lebih bagus karena kita tidak terlalu banyak makanan-makanan yang tidak penting, tidak perlu gitu ya. Kemudian juga memori jadi meningkat tadi, ya. Jadi berpikir ini sudah ada banyak penelitiannya semuanya. Begitu, dan tentunya tadi kita menua dengan rentak. Dan insya Allah Bu Bapak, kalaupun Bu Bapak punya diabetes, punya hipertensi, ya sudah terjadi, nggak apa-apa ya Bu Bapak ya. Tetap itu akan tetap bermanfaat. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak punya tekanan darah, akan turun tekanan darahnya. Bahkan saya pernah ketemu ya Bu Bapak ini, walaupun sangat jarang. Yang tadinya minum obat tekanan darah, jadi tidak minum obat tekanan darah. Ini bisa Bu Bapak. Tapi tadi si pasiennya merubah pola hidupnya, kegemukannya dia turun, dia jadi rajin olahraga. Oh ya satu lagi ya, selain puasa, tadi aktifnya gen panjang usia itu dan sehat itu ternyata berkaitan dengan apa coba? Dengan olahraga Bu Bapak. Gitu. Jadi dua, puasa dan olahraga. Kalau dua-duanya gimana Dok kita lakukan? Itulah jawabannya ya. Itulah yang paling tepat. Udah olahraga rajin juga suka puasa rajin. Jiwa raga kuat gitu kan. Jadi kita bukan orang-orang muslim yang lemah begitu ya, tapi lebih kuat secara jiwa dan raga begitu. Kemudian apalagi ya. Nah, jadi ya manfaatnya jelas banyak dan sudah terbukti, dan jangan mau kalah ya Bu Bapak. Orang-orang di luar negeri atau orang-orang yang non muslim sekarang pada melakukan puasa. Masa kita sendiri jadi tidak rajin puasa? Tapi gini ya Bu Bapak, saya ada penutup terakhir, jangan balas dendam. Ini ya, saya juga
susahnya, terus terang. Tapi usahakanlah pas buka puasa itu ya Bu Bapak, jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Semuanya tuh yang sedang-sedang aja ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu buka cuma dengan tiga buah kurma, itu juga kurma rubat ya, yang muda begitu, bukan kurma matang. Itu maksudnya biar ringan gitu ya, mudah dicerna, kemudiannya mudah jadi gula gitu, cepat jadi itunya apa, absorpsinya seperti itu. Nah, kalau kita belum bisa mengikuti sunnah Nabi, minimal kita ikuti hakikatnya, yaitu hakikatnya adalah kita tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Kenapa? Karena nanti proses tadi autofagi, suatu proses tadi aktifnya longevity genes itu nanti terhenti, dan malah eh, hasil yang sudah tadi dimanfaatkan menjadi minimal gitu ya. Istilahnya kalau kita sih plus seperti begitu ya. Jadi ya percuma. Jadi istilahnya saya dapat 100.000, keluar 100.000, jadi 0 gitu. Jadi ya Bu Bapak ya, semoga saya tidak bisa banyak sharing ya. Mohon maaf kalau tidak banyak yang kurang paham atau kurang setuju. Saya juga bukan makhluk yang sempurna ya. Banyak kesalahan, saya juga masih belajar gitu ya. Masih banyak yang saya harus pelajari, saya banyak belajar di teman-teman ahli gizi juga. Saya mohon maaf ya, semua yang salah tuh pasti dari saya. Kebenaran tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.